Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam rangka memahami lafaz-lafaz Al-Quran yang ada pada ayat-ayat surat Al-An'am yang lalu kita telah sampai pada ayat 89. Sekarang kita lanjutkan yaitu ayat 90 surat Al-An'am ini juga ayat 90 sampai dengan ayat 91 itu Allah menerangkan ayat 91 sampai ayat 92 Allah menerangkan tentang kekafiran orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran. Berarti pengingkaran mereka ini ingkar kafir terhadap agama tauhid. Padahal agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya ini adalah agama tauhid. Agama yang memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak membawa misi yaitu agama tauhid la ilaha illallah. Namun orang-orang Yahudi mengapa mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang melengkapi daripada masalah-masalah tauhid dan tauhid uluhiyahnya, yaitu syariat-syariat untuk menyembah kepada zat yang wajib disembah dengan benar. Ma'asyiral muslimin, dua ayat ini agak panjang, ayat-ayatnya agak panjang. Mari kita baca lebih dahulu ayat 91 wa ma qadarullah sampai dengan ayat 92 wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ayat 91 kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء
الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan sebutan beberapa nama-nama Rasul alaihimussalam yang telah Allah turunkan kepada para umat dari periode demi periode berikutnya dan berikutnya sampai pada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan diakhiri dengan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita sebutkan nama-nama Rasul seluruhnya yang namanya tersebut dalam Al-Quran, Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari para rasul itu Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan di antara satu sama lain. Para jamaah yang terhormat, kelebihan-kelebihan itu di dalam penjelasan ringkas, yaitu ketika kita kemarin membaca firman Allah ayat 89 yang berbunyi ulaikal ladzina atainahumul kitab, itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan yaitu beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada para rasul. Di antara mereka yang nama-namanya tersebut kemarin, di mana Nabi Muhammad tidak disebutkan, Nabi Muhammad yang diberitahu ini. Maka ada yang di samping mereka itu diangkat sebagai nabi, juga memegang kekuasaan, memegang pimpinan, dan menjadi hakim yang adil. Di antara mereka para rasul yang diberi kesempatan oleh Allah menjadi pimpinan,
yaitu Nabi Daud yang terkenal dengan Raja Daud. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, meskipun di antara tengah-tengah hidupnya diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu berat, tapi ia sampai menjadi pemimpin. Nabi Yusuf di Mesir, dan Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada yang menjadi pemimpin dan menjadi raja dan menjadi hakim. Ada yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping sebagai nabi, itu diberi tentang keutamaan dalam contoh-contoh mementingkan hidup di akhirat daripada mementingkan hidup di dunia. Itulah mereka Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Lalu yang lain di samping oleh Allah ditugasi sebagai seorang Nabi Rasul, juga diberi keistimewaan yang melebihi daripada yang lain, seperti Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Lut. Bagaimana halnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka diunggulkan oleh Allah yang disebut ulul azmi. Nah, inilah yang kemarin kita baca, orang-orang yang diberi kitab, nikmat dan kenabian. Namun demikian, kaum Yahudi ketika dibawa oleh nabi-nabi Bani Israel, di antaranya mereka ada yang sampai seumur di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi ini yaitu mengingkari Al-Quran. Al-Quran dianggap bukan dari Allah. Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya adalah wahyu dari Allah, mereka katakan ini sihir, ini penjiplak, artinya meniru ucapan Rasul-Rasul yang sebelumnya, dan macam-macam tuduhan, dan mereka dustakan. Perbuatan mereka ini yaitu berarti mereka ini mengingkari terhadap agama tauhid. Padahal seluruh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu misinya adalah membawa agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Mari kita kenali makna lafaz-lafaz pada ayat 91. Halaman 129 terjemahannya, pemahaman lafaz-lafaznya ada pada halaman 130. Wa ma qadarullaha, wa ma qadaru, mereka tidak mengakui kekuasaan terhadap Allah, padahal Allah Maha Kuasa. Di situ diterjemahkan wa ma qadaru, dan mereka tidak menghormati. Kenapa kau tidak menghormati? Karena tidak mengakui kekuasaan Allah, bahwa Allah menurunkan wahyu dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Apa yang Allah turunkan itu mereka tidak menghormati Allah haqqa qadri, yaitu yang semestinya Allah itu mempunyai penghormatan, mempunyai kehormatan yang setinggi-tingginya. Jadi mereka tidak menghormati Allah sebenarnya secara semestinya dengan penghormatan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghormati Allah Subhanahu wa taala
yaitu Allah itu hak. Apa yang diucapkan, yang diturunkan, yang diciptakan, yang dipelihara, yang diatur, semuanya itu hak. Karena itu wajib dihormati, diakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu dalam pelajaran tauhid, yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid sifat wal asma. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu hanya ada pada Allah. Nah, ini orang-orang Yahudi mendiskreditkan. Di antaranya ya yang disebut dalam Al-Qur'an ini qalu, ketika mereka berkata, mereka ini orang Yahudi, Pak. Ma anzalallahu, Allah tidak menurunkan ala basyarin, atas manusia, min syai'in, sedikit pun. Padahal mereka tahu, kenal Taurat, kenal Injil, dan mengenal nabi-nabi yang dahulu. Itu semua Allah menurunkan wahyu yang membawa petunjuk keesaan Allah dan membawa petunjuk untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan menurunkan budi pekerti, ucapan perbuatan yang luhur. Mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sedikit pun kepada manusia. Ini namanya tidak menghormati Allah, tidak mengakui kekuasaan Allah, tidak mengakui kenyataan bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab yang terkenal. Ada 4 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Ini tujuan mereka, termasuk Muhammad tidak diberi wahyu. Bashar itu manusia secara umum, tidak sedikit pun Allah menurunkan. Jadi yang dituju Nabi Muhammad, Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan dari Allah. Idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika mereka berkata tidak menurunkan Allah itu, atau Allah tidak menurunkan kepada manusia min syai'in, sedikit pun. Nah, padahal mereka mengenal Taurat, di mana Taurat itu ada yang mereka nyatakan, mereka akui kebenaran, tapi sebagian mereka sembunyikan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah banyak keterangan Al-Quran yang membongkar bahwa orang-orang Yahudi mendiskreditkan Taurat, sebagian diimani, sebagian dikafiri, diingkari. Sebagian yang mereka imani ini kan betul-betul dari Allah, kok mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa sedikit pun kepada manusia. Nah, ini tujuannya untuk mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dianggap sitir, dianggap cerita kuno, dongeng-dongeng. Ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada Nabi apa yang harus dijawab terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Qul, katakanlah, tanya mereka, man anzalal kitaba, siapa yang menurunkan kitab, alladzi, yang jaa, datang, dibawa, bihi, dengannya, dengan kitab itu, Musa, oleh Nabi Musa. Padahal mereka itu mengakui Taurat diturunkan kepada Musa, diakui. Lalu kok mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia sedikit pun? Tanya Muhammad mereka, siapa yang menurunkan kitab yang datang dibawa
Musa akan kitab-kitab itu nuro sebagai cahaya. Cahaya itu menerangi, Pak, menyuluh. Jadi orang-orang yang membawa kebenaran disampaikan kepada manusia, itu namanya penyuluh. Ini para jamaah yang terhormat, Kementerian Agama yang dulu Departemen Agama, itu mengangkat beberapa orang sebagai guru-guru agama untuk mengajar di sekolah umum dan di perguruan-perguruan Islam. Nah, akhirnya bagaimana mereka yang tidak duduk atau berada di sekolah dan di perguruan-perguruan Islam termasuk pesantren, masyarakat yang lain bagaimana? Akhirnya mulai tahun 2000 ini sampai sekarang sudah 10 tahun, Kementerian Agama mengangkat seorang yang punya pengetahuan agama, diangkat menjadi penyuluh nur. Untuk siapa? Ini tidak untuk murid-murid di sekolah, tidak untuk pesantren, tidak untuk perguruan-perguruan Islam, tapi untuk masyarakat umum yang ditempatkan di tiap-tiap kecamatan yang berkantor bersama-sama kepala urusan agama, KUA. Jadi sekarang tiap-tiap KUA itu ada seorang petugas khusus untuk memberi penyuluhan tentang agama Allah, notabene agama tauhid, kepada masyarakat yang tidak berada di sekolahan, atau mereka yang dulu berada di sekolahan tapi lupa, diingatkan kembali di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nuro, cahaya sebagai penerang. Jangan sampai siswa-siswi baik di sekolah umum, para mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi dan di berbagai perguruan Islam atau di pesantren-pesantren, jangan hanya mereka saja yang disuluh, yang diberi nur tentang wahyu Allah, tapi masyarakat juga diberi. Namun karena terbatas, tidak di tiap-tiap kelurahan, tapi di tiap-tiap kecamatan itu ada seorang penyuluh di sini. Di samping sebagai cahaya Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, itu sebagai huda, petunjuk, linnasi, bagi manusia. Al-Quran juga sebagai petunjuk buat manusia, khususnya orang-orang yang mau bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kitab-kitab tanpa kecuali termasuk Al-Quran itu sebagai huda, berisi petunjuk linnas. Nah, cuma nas, manusia secara umum, tidak semuanya mau menerima, tidak semuanya mengetahui, malah ada yang diberitahu tapi tidak mau tahu. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan manusia-manusia yang diberi huda itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ayat-ayat yang lalu yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, taj'alunahu, kamu menjadikan kitab-kitab itu qaratiso, lembaran-lembaran kertas yang kadang-kadang tubtunaha, kamu tampakkan, kamu perlihatkan, kamu imani, wa tukhfuna katsira, dan kamu sembunyikan kebanyakan, sebagian besar. Yang lalu kan diterangkan bahwa kitab Taurat itu ada penjelasan salah seorang putra daripada Akhbar. Akhbar itu tokoh-tokoh. Ini diajarkan Taurat, berarti Taurat itu ada. Tapi mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sedikit pun kepada manusia. Padahal Taurat mereka akui ada. Buktinya sebagian kita mereka ajarkan,
tapi sebagian besar mereka sembunyikan. Nah, contohnya ada seorang anak yang diajar kitab Taurat oleh ayahnya, tetapi ada sebagian bendel, kertas-kertas itu yang tidak ada. Kemana itu? Mereka sembunyikan di dalam sebuah peti. Wa yudkhilu sunduk. Ketika ayahnya meninggal dunia, mereka anak ini ingat dulu sebagian ayah saya memasukkan sebendel daripada kirtos yang ada tulisan-tulisan itu, mereka sembunyikan dalam peti itu. Lalu dibuka. Nah, ternyata bendel-bendel yang berisi penjelasan akan datang Nabi di akhir zaman, itu yang mereka sembunyikan. Dan hal-hal yang lain tentang keesaan Allah, lalu mereka ubah. Ada Tuhan anak, Uzair, anak laki-laki dianggap anaknya Allah. Sampai kepada berikutnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam dinyatakan sebagai anak Allah. Yang lain menyatakan bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini penyelewengan mereka. Tapi mereka mengakui ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi kok mengatakan kepada Nabi bahwa Allah tidak menurunkan kitab sedikit pun. Ini maksudnya akan mendiskreditkan Quran yang terakhir ini. Ini. Wa ulimtum, dan kamu diajarkan. Allama mengajarkan, ulima diajarkan. Ya, kalau ditasrif allama allamu, ulima ulimu, yang berhubungan dengan domir tak mutaharrika antum, wa ulimtum, dan kamu diajarkan malam ta'lamu, apa yang belum atau tidak ta'lamu kau ketahui. Jadi belum semuanya Allah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi mesti ada sebagian yang tidak mereka ketahui. Yang mereka ketahui itu berarti sebagian yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, itu pun mereka, sebagian mereka imani, sebagian mereka ingkari. Yang lalu ada ayat wa tu'minuna bibatin wa takfuruna bi ba'd. Ini yang belum engkau ketahui. Inilah Al-Qur'an diturunkan untuk menyelesaikan semua wahyu Allah yang perlu diketahui oleh semua manusia. Malam ta'lamu, apa yang belum kamu ketahui. Antum, kamu sendiri, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi, wala aba'ukum, dan kemungkinan kakek-kakek moyangmu belum tahu. Qul, katakanlah, Allah itulah yang menurunkan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, Allah tidak menurunkan kepada manusia sedikit pun. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa dahulu engkau meyakini Taurat. Mengapa sekarang kau akui bahwa Allah tidak menurunkan sedikit pun kepada manusia? Ya, karena mereka berbuat sebagian diimani, sebagian diingkari. Mana yang mereka ingkari yang rasanya cocok dengan hati nurani mereka. Tapi yang tidak cocok mereka ingkari. Terbukti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok orang Yahudi yang berbuat salah, lalu dihukum dengan Taurat, tetapi merugikan buat mereka. Mereka datang kepada Nabi, minta dihukum dengan Al-Quran. Maksudnya barangkali Al-Quran bisa menghapus hukuman yang berat yang ada dalam Taurat itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan hukum dalam Al-Quran kepada orang ini. Ditanya, kamu sudah dihukum? Diberi hukuman keputusan dalam kitab Taurat? Ya sudah, ya itu Al-Quran. Lu kok mengatakan Allah tidak menurunkan
sedikit pun terhadap manusia. Karena itu Allah menyuruh kepada Nabi mengingatkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian kau imani, sebagian kau ingkari. Sebagian itu dibuang, tidak diterangkan. Utamanya dalam kitab-kitab yang lalu yang menerangkan bahwa akan datang Nabi di akhir zaman. Nah, itu dibongkar oleh Al-Quran. Surat As-Saff, yaitu sebelum surat Al-Jumu'ah, kan ada keterangan wa idh qala Allahu wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika berkata Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam li Bani Israil, kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini utusan buat kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku beriman kepada Taurat. Taurat itu kan sebelum Nabi Isa. Dan aku diberi berita gembira. Wa mubasysyira, aku diberi kabar gembira. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang bakal datang sesudah aku, namanya Ahmad. Keterangan itu ada dalam Taurat, tetapi mereka menyembunyikan. Lalu terakhir mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Padahal mereka sendiri mengakui adanya Taurat, adanya Injil, hanya karena ingin mendiskreditkan Al-Quran. Secara umum Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Summa zarhum, kemudian biarkanlah mereka. Nabi diberitahu oleh Allah, mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Diingatkan bahwa dulu Allah telah mengirimkan Taurat, namun mereka percayai sebagian, mereka ingkari sebagian. Kalau mereka tidak tahu, dan juga nenek-nenek moyang mereka tidak tahu, maka biarkan mereka. Zarhum, biarkan mereka. Fi khawbihim, khawb itu dalam kesesatan. Biarlah mereka sesat. Yal'abun, dan mereka bermain-main. Jadi rupanya hidup main-main itu tidak hanya sekarang saja, Pak. Tapi zaman nabi-nabi dahulu umatnya banyak yang hidupnya cuma main-main saja. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kehidupan kita ini, berapa persen yang kita gunakan main-main di sini? Lalu penayangan main-main di dalam radio, di dalam kisah-kisah fantasi, di dalam radio, di dalam televisi. Main-main itu kan banyak digemari penonton, pendengar, pembaca, sehingga mereka lupa akan tugas hidupnya. Dunia yang hurur, kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan, dan kehidupan yang sangat pendek ini, manusia banyak main-main. Kalau mereka tidak mau kembali kepada petunjuk-petunjuknya Allah, ya sudah, biarkan mereka sesat. Ini para jamaah yang terhormat, kalau di tayangan televisi, kira-kira kalau ada tayangan yang sifatnya itu penerangan tentang Islam, saya rasa tidak lebih dari 1 jam, Pak. Yang mendengarkan 1 jam ini saja kadang-kadang tidak dikoberkan, tidak disempatkan. Tapi kalau tayangan sepak bola berapa menit, Pak? Berapa jam? Melotot matanya, tetap menunggu siapa yang menang, siapa yang masuk seperempat final, siapa yang masuk semifinal, siapa pemenangnya. Tuntas. Tapi kalau pengajian cuma 1 jam, mereka ikuti, kadang-kadang tidak selesai. Terpengaruh dengan mata utunya. Nah, mata utunya itu isinya main-main, Pak. Oleh karena itu hidup kita jangan diisi dengan main-main. Hidup kita itu pendek loh, Pak.
Setelah hidup ini kita akan dipindahkan oleh Allah ke alam barzakh. Ada kehidupan di sana. Dan nanti ada kehidupan di akhirat. Perhatikan. Para jamaah itu, kurang 5 menit waktu Isya. Sekarang sudah waktu lebih 35 menit. 40 kita nanti masuk waktu Isya. Kita teruskan. Biarkan mereka dalam keadaan kesesatan. Kalau tidak mempercayai Al-Quran, malah diikut-ikutkan Taurat, Zabur, Injil yang turun dahulu itu didiskusikan pula. Kalau mereka itu sudah tidak mengakui adanya wahyu terutama Al-Quran, darhum fi khawdihim yal'abun. Ya biarkan mereka sesat dalam main-main. Ya main-main itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Setelah Piala Dunia kemarin itu selesai, berapa banyaknya polisi menggerebek, yaitu judi-judi yang berdasarkan permainan sepak bola. Siapa jagomu? Siapa yang menang? Siapa yang banyak mengegolkan bola? Itu diperjudikan. Ini kan main-main semua itu. Walaupun yang tidak memperjudikan, tetapi melalaikan tugas-tugas yang lebih penting daripada melihat bola. Di sini. Nah, para jamaah yang terhormat, memang ayatnya agak panjang. Jadi kita baca sekali lagi dalam rangka mengakhiri kajian kita. Waktu yang tinggal 5 menit ini. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak menghormati Allah haqqa qadrih, selayaknya penghormatan yang mesti diberikan kepada Allah. Apa buktinya mereka tidak menghormati Allah yang selayaknya mereka harus menghormati Allah, yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran. Ilqalu, ketika mereka berkata, ini buktinya bahwa mereka itu tidak menghormati Allah. Ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarim min syai', Allah tidak menurunkan sedikit pun kepada manusia. Nah, ini keingkaran mereka. Dan kedosaan mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mengakui Al-Qur'an dan malah mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun sedikit pun kepada manusia, Nabi disuruh mengingatkan, qul man anzalal kitab, siapa yang menurunkan kitab itu? Alladzi jaa bihi Musa, yang datang dibawa kitab itu Musa oleh Nabi Musa, nura, sebagai pelita, sebagai cahaya, wa hudal linnas, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, apa-apa yang mereka dustakan, mereka sendiri meyakini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, tapi kamu jadikan itu lembaran kertas, tubdunaha, kamu tampakkan, wa tukhfuna katsira, kau sembunyikan sebagian besar. Namun demikian mestinya mereka mengakui, karena mereka menyatakan tubdunaha, kamu tampakkan, kamu imani, tapi sebagian kamu ingkari. Tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Wa ulimtum, dan diajarkan, kamu diajarkan malam ta'lamu, apa-apa yang belum kamu ketahui. Memang kitab-kitab yang lalu itu belum sempurna, akan disempurnakan oleh Nabi yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Nanti kamu yang belum tahu akan diberitahu di dalam Al-Quran. Kamu dan nenek-nenek moyang kamu memang belum tahu. Katakan, Allah telah menyempurnakan pengetahuan itu melalui Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Kalau mereka tidak mau, zarhum, biarkan mereka fi khawdihim, dalam kesesatan mereka, yal'abun, mereka dalam keadaan main-main.
Mari kita baca ayat 91 yang terjemahan hitam itu. Halaman 130. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, yang selayaknya. Ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan satu pun kepada manusia. Katakanlah, yang disuruh berkata ini Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah, siapa yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Sebagian hanya petunjuk. Yang dibawa oleh Nabi Musa, sebagian sebagai cahaya dan sebagian sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang berkeping-keping, artinya berlembaran-lembaran yang mereka letakkan dengan tempat sembarangan yang tidak kau baca. Kamu perlihatkan sebagian dan kamu sebagian besar. Padahal telah diajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu dan nenek-nenek moyang kayu tidak ketahui. Kalau tidak ada kitab kan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kamu diberitahu. Kemudian yang belum tahu ditunjukkan di dalam kitab yang terakhir. Katakanlah, Allah lah yang menurunkan kitab itu. Kemudian kalau mereka tidak mau mencari tahu apa yang belum mereka tahu, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Memang bermain-main itu tidak perlu petunjuk, Pak. Bermain-main itu tidak perlu petunjuk. Karena itu hawa nafsu yang mendorong dan yang menganjurkan dan yang membawa. Nah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala karena sebagai pencipta, memelihara, mengatur, dalam rangka mengatur dan memelihara itu Allah memberi petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu dibawa oleh para utusan Allah. Dan para utusan Allah itu disampaikan kepada umat-umat masing-masing dari periode ke periode berikutnya. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku, agamamu. Al-yawma akmaltu wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan agama dan nikmatku, dan aku ridho, aku senang meridhoi Islam sebagai agama. Jadi Islam itu nama agama yang diterangkan oleh kitab-kitab terakhir, yaitu Al-Quran. Para jamaah sekalian, pengetahuan yang sedikit ini kalau kita tekuni berikutnya dan berikutnya, nanti kita akan banyak mengetahui walaupun belum seluruhnya. Mudah-mudahan kajian yang satu ayat ini akan kita lanjutkan, mampu melanjutkan pada kajian-kajian ayat berikutnya, yaitu ayat 92, namun tidak sekarang ini, pada waktunya akan datang. Kita akhiri kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.